merusak society, merusak manusia, merusak masyarakat, menghancurkan masyarakat. Jadi, dan sebenarnya ancaman cambuk gitu, atau rajam itu ya itu yang bisa menstop orang untuk agar tidak melakukan itu gitu. Perbuatan yang sangat buruk itu. Nah, itu kalau orangnya belum menikah, tetapi kalau sudah menikah, hukumannya bukan dicambuk lagi, tapi dirajam sampai mati. Nauzubillahi min zalik, dari perbuatan itu. Kita mudah-mudahan selalu dijauhkan. Dipelihara kita dan keluarga kita, keturunan-keturunan kita. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama gitu ya. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan taubatan dari perbuatan menyembah patung itu, patung sapi itu, dengan membunuh atau dibunuh. Gitu. Zalikum, gitu. Hal itu atau al-qatlu, pembunuhan itu, khairun lakum inda barikum. Itu tuh hal yang baik, lebih baik mungguh menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala fawaffaqakum li fi'li dzalika. Allah Subhanahu wa taala menolong ya Bani Israel untuk melakukan ini. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala menolong mereka untuk melakukan ini? Kan bukan hal yang mudah, Bu, untuk untuk membunuh orang kan. Apalagi misalnya yang berdosanya itu masih keluarga. Wah, pasti susah tuh melakukannya. Berat banget gitu sebenarnya. Kalau kita ngebayanginnya itu berat sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong Bani Israel untuk bisa melakukan ini. Dengan cara apa? Di antaranya wa arsala alaikum sahabatan sauda. Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus sahabatan sauda, awan hitam. Sehingga awan hitam itu membuat pandangan mereka terhalang. Karena kalau mereka melihat gitu ya, melihat orang yang akan dibunuhnya itu kemungkinan akan muncul rasa kasihan sehingga jadi tidak kuat untuk melakukannya. Nah, taufik Allah dalam bentuk itu. Nah, di sini dijelaskan li alla yubsiru ba'dukum ba'da fayarhamahu. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan awan hitam itu supaya yang membunuh tidak melihat yang akan dibunuh olehnya. Karena dengan melihat ini akan muncul kasihan sehingga nggak jadi tuh pembunuhannya. Kalau nggak jadi pembunuhannya, taubatnya tidak diterima. Kalau taubatnya diterima, tidak diterima, ya bahayanya dunia akhirat lagi dah. Kalau dibunuh kan mati udah saat itu saja. Tapi di akhirat Allah menerima taubatnya, masuk surga selamanya. Kalau nggak diterima taubat, masuk neraka, itu bukan lagi dibunuh, itu disiksa. Lebih daripada pembunuhan sakitnya dan berkali-kali selama-lamanya pula. Jadi berat. Nah, kemudian diceritakan di sini hatta qutila minkum nahu sab'ina alfan. Sampai akhirnya terbunuh pada saat itu kira-kira ya kurang lebih sab'ina alfan, 70.000 orang. Fataba alaikum. Nah, kemudian fataba, menerima taubat Allah alaikum atas kalian. Setelah mereka melakukan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Qabila taubatakum. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatakum, taubat kalian. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha penerima taubat. At-Tawwab. At-Tawwab itu artinya banyak menerima taubat. Jadi wazan fa'alun ya.
fa'alun itu artinya kalau misalnya apa ya? Kalau taibun gitu ya, taibun itu adalah orang yang menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala taibun adalah zat yang menerima taubat. Tapi kalau at-tawwabun, Allah adalah zat yang banyak menerima taubat. Jadi selalu menerima taubat. Selalu menerima taubat. Maka kita jangan ragu-ragu, jangan merasa pesimis. Karena dosa sebanyak apapun yang kita lakukan, kalau kita memohon taubat, kembali memohon ampunan Allah, bertaubat kepadanya, Allah pasti akan menerima taubat kita. Tawwab ar-Rahim. Udah Allah Subhanahu wa taala itu zat yang banyak menerima taubat, ar-Rahim pula, Maha Pemurah. Maha Pemurah teh Maha mengasihi kita. Gimana Bu, ibu-ibu kalau sayang kepada anak itu? Anak meskipun salah, anak meskipun berbuat kesalahan gitu, kita tuh masih tetap aja sayang kepadanya. Kayak gitu tuh. Anak meminta maaf, dengan mudahnya kita memberikan maaf. Kenapa coba begitu? Karena sayang. Nah, Allah kepada kita tuh lebih daripada itu. Sayangnya Allah kepada kita lebih daripada sayangnya kita kepada anak-anak kita. Itulah kira-kira. Jadi kalau Allah tuh yang menciptakan kita gitu, dan Allah tuh sayang kepada kita gitu. Jadi kalau kita bertaubat kepadanya tuh benar-benar Allah Subhanahu wa taala tuh menyambut kita. Gitu. Itu At-Tawwab Ar-Rahim. Jadi gimana tuh sayangnya seorang ibu kepada anaknya yang dia susui gitu. Seperti itu, kebayangkan seperti gimana sayangnya. Nah, Allah itu lebih daripada itu sayangnya kepada kita. Barangkali itu ibu-ibu untuk malam hari ini. Jadi ayat yang baru saja kita baca adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya, mengisahkan bagaimana taubat Bani Israel dari perbuatan menyembah patung sapi, anak sapi. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah adalah bukan untuk dihafal kapan terjadinya, siapa aktor-aktor pelakunya, kan itu. Tapi menceritakan kisah itu supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Apa hikmah yang ada di dalam kisah itu. Barangkali itu pada malam hari ini, dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna baqina wa faqih alam tawassalna Alhamdulillah. Sakitu ibu-ibu anu kapihatur tur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.